Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulfatul Zakiyah dengan NIM 19121134 dari kelas PAI 5D dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum development dengan kurikulum improvement. Menurut Omar Hamalik, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa. Program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar. Tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yakni komponen tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, dan lain-lain, agar tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana mestinya. Sedangkan kurikulum improvement atau perbaikan kurikulum adalah upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherensi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Perbedaan kurikulum development dan improvement. Pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum merupakan istilah yang mirip tetapi tidak sama. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang lebih komprehensif, di dalamnya termasuk perencanaan, penerapan, dan evaluasi yang berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. Sedangkan perbaikan kurikulum sering bersinonim dengan pengembangan. Walaupun beberapa kasus perubahan atau perbaikan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Urgensi pengembangan kurikulum. Pentingnya pengembangan kurikulum yaitu berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan harus terus dikembangkan. Maka dari itulah, pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum akan membuat suatu kemajuan sehingga tidak lagi tertinggal dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, identifikasi masalah pokok dalam kurikulum. Identifikasi persoalan di masyarakat, studi program pembelajaran yang dibutuhkan anak didik, merumuskan tujuan pendidikan, menetapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran, mengorganisasi pengalaman belajar, menguji coba kurikulum yang baru diperbaharui, mengimplementasi kurikulum yang baru, mengevaluasi berdasarkan fakta di lapangan. Strategi pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengubah sistem pendidikan yang hanya dapat dilakukan oleh Depdiknas. Kedua, mengubah kurikulum tingkat lokal. Di bawah pimpinan kepala sekolah dapat diadakan rapat seluruh staf, setiap tingkatan atau setiap bidang studi. Rapat-rapat mengenai pengembangan kurikulum sebaiknya dilakukan secara kontinu. Ketiga, mengembangkan pendidikan in service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru ditingkatkan. Guru yang sudah memperoleh pendidikan in service dapat mengobservasi dirinya dalam mengajar. Keempat, supervisi, memberikan pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, reorganisasi diadakan bila sekolah ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah. Eksperimentasi dan penelitian. Pada dasarnya, setiap kurikulum baru harus diuji cobakan lebih dahulu sebelum disebarluaskan ke semua sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, perguruan tinggi. Pengaruh dari perguruan tinggi yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat, sehingga pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu sistem nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara terintegrasi dalam kurikulum. Masyarakat bersifat heterogen sehingga masing-masing kelompok etnis, intelek, sosial, spiritual, dan sebagainya memiliki nilai yang berbeda.
Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.